Monggo kula aturi jengaripun Mas Dewan Budiono untuk memberikan sambutan pada kita semua al komunitas yang sudah siap untuk santiko jauh pokoknya ke depannya. Sebelum ada talk show untuk kita beramah-tamah dan juga bertukar pikiran bersama. Monggo. Madrun, ya Yuku, Amerika, luar biasa di mana-mana. Grup komunitas, orang tahu itu hitungan MC nanti deh. Yang penting komunitas tetap. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua dari komunitas. Terima kasih untuk waktunya. Saya hormati orang tua kita. Kesambut orang tua sendiri, beliau Bapak Kiai Saroni. Kebetulan memang waktu saya menyalon nggak sengaja ketemu di acara silaturahmi. Saya baru tahu wong Kebumen, sampai di rumahnya saya silaturahmi. Beliau nggak tahu jadi kebetulan sudah lama. Beliau lah yang kemarin jadi penasehat saya, dimana mesti berinteraksi dengan lingkungan semuanya. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang saya hormati sahabat saya, teman-teman semuanya, sedulur saya dari perwakilan komunitas dan paguyuban yang dari Kebumen yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktu. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita semua senantiasa dikaruniai dan sehat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi ngopi santai di Gria Sahabat Radio atau di tempat inilah memang biasa tempat untuk saya berinteraksi dengan semua sahabat-sahabat saya. Jadi di tempat ini pun kalau kalian teman-teman lagi lewat atau apa mampir ngopi, kalau di sini ngopi bikin sendiri langsung ke dapur. Dapur bukan cuma pintunya yang buka, dapurnya pun terbuka untuk semuanya. Selawat serta salam marilah kita senantiasa berdoa untuk pilihan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian umat yang tidak nafas terakhir kita tetap bisa menjaga iman Islam kita sehingga nanti menjadi bagian umat yang husnul khotimah agar dapat syafaat yaumul qiyamah. Kalau husnul khotimah kata pakai pasti dapat syafaat. Teman-teman semuanya, sekali lagi dari seluruh komunitas ini tadi sebelum melihat absennya yuk ya, mudah-mudahan ini kedepannya bisa bertambah lagi perwakilan-perwakilan. Terima kasih juga untuk Bung Ijib sudah menyempatkan diri dan salam kenal salam daratnya ya. Kalau nama udah saling kenal, cuman daratnya ini ya memang belum begitu benar, tapi untuk nama sudah dekat kok Kang Ijib. Dan saya mengucapkan turut belasungkawa kemarin keluarga ada yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Kita doakan karena kemarin ada keluarga Kang Ijib yang meninggal dunia. Saya yakin keluarganya Kang Ijib orang baik, keluarga juga orang baik, insya Allah husnul khotimah. Amin. Dan untuk senior-senior ketua komunitas paguyuban yang nggak bisa saya sebut satu persatu, di sini udah jauh-jauh dari Tangerang ada, dari Tambun ada, dari Bekasi ada, dari Depok ada. Ini luar biasa, sebuah kebahagiaan dan bisa kebanggaan, kehormatan ya saya bisa di tengah-tengah kalian semua sahabat-sahabat saya semuanya. Karena dari dulu kenapa saya nyaman dengan komunitas-komunitas? Pengen tahu. Dari dulu saya senang berkumpul, ngopi bareng ya, nggak peduli itu tempatnya, bagi saya adalah silaturahminya, ngumpul bareng dengan komunitas-komunitas. Karena apa?
Di komunitas saya temukan orang-orang ikhlas. Di komunitas saya temukan orang-orang ikhlas. Setiap acara komunitas saya amati, di situ yang terlibat di dalamnya ikhlas semua. Demi apa? Kebersamaan. Gak ada di komunitas yang gak tahu maju di arah rokok saya, bensin saya, gak pernah ada di komunitas. Bener kan? Benar. Itulah orang-orang ikhlas. Demi kebersamaan, demi kerukunan sesama kita peratu dari kebumen. Bener ya? Dari Amerika ya? Iya, gak ada itu. Yang ada bahkan siap nombok bensin, siap nombok rokok beli sendiri apa deh? Itulah di komunitas. Di tempat lain belum tentu ada, semua ada serba hitungan. Ini loh yang akhirnya memudarkan semangat kebersamaan. Kalau sudah ke arah itu, nah dari sinilah makanya saya nyaman ada di tengah komunitas. Memang sekarang di pundak saya sudah ketiban yang memang itu jadi suatu kewajiban, yaitu saya jadi bagian dari wakil masyarakat. Salah satunya juga adalah berarti bagian dari wakil dari peratu-peratu di Kebumen. Tadi apa yang disampaikan Mas Wiji benar. Saya memang sebagai ketua harian di Waletmas. Dari awal saya direkrut untuk masuk di bagian Waletmas, permintaan saya satu. Waletmas kalau filosofinya pilih jadi saku, ayo sakukan lidinya. Tapi namanya lidi dalam saku silakan kita telusuri, kita cek. Warna lidinya pasti beda. Bentuk lidinya beda. Tapi walaupun terikat dalam sebuah bentuk saku jadi saku, disatukan jadi saku, gak akan berubah identitas tiap lidinya. Itu yang memang yang saya harapkan. Itu yang saya bisa dipaksa dilebur. Makanya setiap ada kegiatan misalkan di Waletmas, mungkin para ketua-ketua paguyuban atau komunitas, saya selalu menyampaikan pakailah pakaian, warna pakaian kebanggaan kalian masing-masing. Bener ya Pak di Demang? Yang PWK datang dengan PWK, yang KKB datang dengan KKB, K5 datang dengan K5, yang CBN datang dengan CBN-nya, pakai kebanggaan masing-masing. Gak apa-apa, warna dari A sampai Z kalau berdampingan akan enak dilihat. Layaknya pelangi, coba pelangi, merahnya di ujung barat, kuningnya ujung timur, hijau birunya di selatan, misalkan ungunya di utara, ya kita puyeng lihatnya, muter-muter. Tapi kalau menyatu berdampingan dengan serasi, pasti akan lebih indah, lebih enak dilihat. Jadi kayak kemarin mungkin yang beredar isu bahwasanya saya kemarin ada agenda yang menurut saya persiapan waktu nggak memungkinkan, juga saya sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ada sebuah acara yang nggak dirapatkan secara serius. Saya waktu itu modal daripada nanti ketiban tulung, saya lebih baik waktu itu memutuskan saya masih ada fokus tanggung jawab yang harus saya harus pegang, harus jalankan. Saya memutuskan nggak ikut campur karena setiap event baik sebelumnya yang di Ragunan di taman ini, saya semua teman-teman saya di komunitas saya rangkul semua. Bener ya Pak semuanya ya? Sebelumnya merasa dilibatkan semua enggak? Ya, kalian saya kumpulin, kita ngobrol, ngopi. Karena apa? Kalian berarti saya libatkan dalam kepanitiaan. Setidak-tidaknya adalah humas, jadi humasnya di setiap komunitas masing-masing. Karena kita tanpa sebuah humas yang bagus, ya, penyambung lidah ke bawahnya, ini sangat penting untuk mensukseskan sebuah acara. Jadi saya nggak ada niat menggembosi apa kayak agenda akhirnya ada yang agenda punya komunitas, memang sebelumnya ada punya agenda yang di seni ini, ya.
Saya apresiasi untuk teman-teman yang seni terus tetap menjaga kelestarian seni kita, walaupun kita di perantauan, tapi seni dari daerah kita tetap jaga. Ini Kang Karno nih, ya, tepuk tangan nih. Nah di sini saya ingin ke depannya ini lebih solid lagi, coba jadi kerangkul semua. Makanya kemarin saya sempat bilang, ayo kita ketok tular, karena mungkin tiap desa punya perkumpulan atau paguyuban sendiri-sendiri. Itu di Kebumen kalau ada 430-an desa ya kurang lebih, itu berarti kan mungkin ada 430 paguyuban atau perkumpulan. Itu kalau bisa bersatu luar biasa itu. Ini yang ingin saya lakukan, karena memang kalau posisinya untuk di DKI, saya ranahnya ada di DKI, tapi saya berharap adalah karena mungkin selama ini ya pemangku DKI yang ada di ranah DKI ini belum ada yang secara birokrasi bisa jadi penghubung juga dengan birokrasi yang ada di Kebumen. Jadi inilah makanya mungkin kadang-kala kalian teman-teman berpikir seakan-akan kok nggak ada kontribusi atau perhatian dari daerah, dari Kebumen untuk kita-kita yang di perantauan. Tapi kita-kita yang ada di perantauan, kalian saya cungi jempol dan apresiasi untuk semuanya. Setiap ada misalkan musibah atau apa, kalian nggak pernah pada diminta gerak untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman kita. Ini terus perlu dijaga. Ada bencana apa, kalian gerak donasi dari sini kirim ke daerah. Ini juga makanya kalau bisa feedback dua arah ini akan luar biasa. Insya Allah di sini loh saya akan memposisikan berjuang lewat apa yang bisa saya lakukan sebagai penghubung antara birokrasi di DKI dan di Kebumen. Ini akan saya lakukan. Jadi saya sampaikan karena saya nyaman ada di tengah-tengah kalian, saya juga akan semangat nantinya berjuang bersama kalian. Ini yang ingin saya lakukan. Ini disampaikan Pak Kiai, memang saya butuh doa agar saya sehat dan saya bisa terus berjuang nantinya untuk kalian. Saya ingin posisinya ada impian saya yang tadi di Mas Bijil sampaikan, dalam politik mungkin dibilang sedikit mustahil kalau nggak terorientasi dari keinginan masalah finansial gitu ya. Memang mungkin sebagian besar seperti itu, tapi insya Allah tadi masukan Kang Bijil memperkokoh, memperkuat tekad saya bahwasanya dalam masuk politik saya akan jadikan diri saya ini bukan untuk mencari uang, ini yang ingin saya lakukan, tapi ingin mencari sebuah manfaat yang lebih besar. Kalau mungkin sekarang kemampuannya sebatas finansial, ini akan terbatas, tapi kalau ada nantinya sudah masuk ke dalam jajaran birokrasinya bisa memberi manfaat yang nggak harus dari finansial kita. Komisi A tadi sampaikan oleh Pak Kiai itu memang baik ke pemerintahan. Di situ juga ada Kasbangpol di bawah nantinya koordinasi saya. Kasbangpol ini kan yang berhubungan. Saya ingin juga bahwasanya nantinya baik mungkin nanti saya bilang untuk lewat bendera apapun yang namanya Persatuan Perantau Kebumen, saya akan berjuang bisa masuk terregis dalam Kasbangpol DKI Jakarta. RSF Ormas itu kalau kita memang solid buat, insya Allah itu bisa masuk ke nanti terregis di Kasbangpol DKI Jakarta. Cuma ini memang perlu perjuangan, makanya ini yang akan coba saya perjuangkan. Jadi kalian tetap jaga kekompakan, kesolidan, kerukunan di setiap masing-masing komunitas kalian. Banggalah dengan komunitas kalian masing-masing. Di situ kalau kalian pada solid, pada kuat, kalau kita ingin sebuah event, ingin sebuah agenda apa, ya saya tinggal senggol, ayo kumpul-kumpul dan komunitas kalian bawa orang semuanya, ini bisa heboh Jakarta loh.
bisa Kebumen, bisa lebih dari event kayak lebih dari taman ini akan terulang lagi. Ini sesuatu yang sangat mungkin kebersamaan ini. Yang berikutnya juga saya berencana ini kan program-program, saya juga nantinya berharap ini bisa membantu Kebumen yang mungkin segera akan ini misalkan program sekarang ini kalau komunitas ada acara-acara ya gak usah sungkan, udah kesini atau hubungin Yanto ya, hubungin Bos Yanto, ada acara-acara saya tersedia lumayan banyak tenda-tenda basah, silakan pakai atau hubungin Yoga udah ambil di sini tenda-tenda untuk kalian kegiatan. Kalau ada acara-acara, jadi udah nggak perlu sewa ya gak? Tinggal pakai. Buat kalian komunitas-komunitas dari Kebumen yang mau pakai, silahkan pakai, ambil. Yang berikutnya juga nanti saat sudah terrealisasi pengadaan mobil satgas, mobil ambulans segala ya. Itu pun bagi perangkat Kebumen yang membutuhkan, tinggal hubungi Yanto Yoga, misalnya silahkan pakai. Gak ada hitung-hitungan biaya. Itu yang kalau perawatan jadi kita, jadi tersentral gitu ya, tersentral. Sistemnya saya nggak bukan lepas masing-masing ini hanya pada perawat. Jadi kita semua nanti tersentral dalam satu pengelolaan, yaitu kesekretariatan Posko Sahabat Dadiono. Tapi saat ada yang membutuhkan mungkin keluarga dari paguyuban kalian ada musibah atau apa, pingin mungkin ada meninggal, pingin dibawa pulang ke kampung, silakan pakai. Itu nanti free kok dari saya. Mantap. Terus untuk hal-hal lain juga ini saya juga menyikapi karena saya memang sekarang ranahnya sudah ada di birokrasi ya. Sekarang kita harus bisa kedepannya ini ada sesuatu yang agak krusial. Jadi kita harus jaga juga kompakan kerukunan kita. Ini adalah kita mau masuk lagi pesta demokrasi, tapi ini eksekutif. Beda dengan orang kalau udah pilihan DPR, DPRD, ya misalnya itu nggak ada potong-potongan Bu. Iya. Tapi kalau saya eksekutif, ini resikonya besar. Tadi disampaikan Pak Kiai Kang Bijil maju bupati, sampai detik ini saya nggak berminat. Cukup saja jadi perwakilan aja. Andai harus naik level, mungkin saya akan maju di PRRI, tapi untuk wilayah Kebumen karena sini ingin nanti memperjuangkan Kebumen berarti dapat 7. Syukur kalau nantinya saya dikasih sehat, umur panjang, dan masih melihat bahwasanya di politik ini masih bisa kita jadikan kendaraan untuk kita berbuat lebih banyak demi maslahat orang banyak. Ini yang bisa. Kalau eksekutif sama udahlah, nama Dadiono cukup satu orang yang dalam histori atau sejarah Kabupaten Kebumen jadi bupati, cukup. Tahun 7984 Dadiono jadi bupati, cukup beliau aja yang sekarang kalau nggak salah sudah almarhum ya. Makanya nama di Facebook saya jadi Dion. Awal mula saya bikin Facebook pakai nama Dadiono, banyak orang yang salah kaprah pada inbox, dipikir saya adalah mantan bupati Kebumen. Akhirnya nama kan ganti Dion biar orang nggak salah kaprah lagi gitu. Jadi Dion itu kepanjangan dari Dadiono. Itu awalnya Facebooknya namanya Dadiono tapi tak juga. Nah untuk itu semuanya kemarin saya selenting juga ingin ayolah komunitas all komunitas sebanyak-banyaknya kita bikin event kebiar budaya, kita bikin event UMKM dalam naungan yang Kebumen Kompak. Kalau Kebumen Kompak sekarang 30 aja ya? Lebih Mas. Sebenarnya kalau semua masuk ke komunitas ini bisa 100 ya Ki? Kalau sama yang di Kebumen 56. Nah itu kalau bisa nanti ini ayolah saya fasilitasi. Siap. Saya fasilitasi.
Nanti kita rembukan, kita diskusi deh sekarang nanti ya di sini ya. Jadi dari masing-masing komunitas. Dan terus menyangkut masalah tadi saya bilang ada pilkada apa. Kalau di pikiran saya sebagai pelaku politik sekarang sudah nggak mau seperti dulu lagi. Umbiung tanpa komitmen, saya nggak mau. Selama ini mungkin kita kan semua gitu ya. Sekarang nggak mau, harus ada. Ya kalau mau kita suruh bantu, MOU-nya apa? Teken itu. Karena sebenarnya apa? Yang urgent mungkin Kebumen untuk perhatian. Kayak kemarin saya coba sounding, sebenarnya inisiatif saya. Waktu itu inisiatif sebagai rasa terima kasih saya atas doa-doa dari Peratu Kebumen ya. Saya bisa lolos. Akhirnya saya ngobrol sama Yanto, toh bikin mudik gratis ya 2 bis dulu deh, itu, ya kan? Kemarin 2 bis. Terus saya mikir-mikir, ini mestinya jangan 2 bis, ini harus lebih. Saya telepon bupatinya, Pak, minta bis tambahan. Bis buat apa? Mudik gratis. Ternyata selang berapa hari, yaudah masa tambahin 3, jadi 5, gitu kan. Akhirnya saya sounding ke Yoga bilang udah terlalu mepet katanya, dia udah pegang sendiri bis, bingung. Waktu itu di Nikolo, waktu itu udah bisa nggak ini urus bis, mudik gratis 5 bis, bisa gampang. Udah berjalan 2 minggu nggak didata, nggak dijalankan, waktu kurang semingguan ya kan. Tapi alhamdulillah Mayanto di share akhirnya penuh juga orang-orang Kebumen yang memanfaatkan fasilitas mudik gratis. Karena waktu itu posisinya bis diarahkan udah lah kasih aja PJT, dan PJT belum tentu posisinya. Dan nanti kalau ada dana operasional lagi, saya pikir dana operasionalnya mending sahabat bekalin yang mudik, buat mereka kasih bekal makan, aqua segala kan lebih baik itu. Akhirnya makanya saya kelola sendiri 5 bis, saya berangkatkan dari Cipulir. Alhamdulillah selamat semua sampai tujuan dan semuanya senang yang ikut memanfaatkan. Saya ingin ini adalah program berkesinambungan terus. Selama 5 tahun saya nanti ini mengabdi di DKI, setidaknya saya juga di DKI akan berjuang nanti untuk plot kuota dari Pemprov DKI-nya, tapi juga saya jewer dari Pemda Kebumennya. Jadi kan double kuota jadinya. Jadi lebih banyak orang yang akhirnya bisa memanfaatkan. Ya mungkin karena kadang gini, suaminya, lakinya pulang naik motor, istrinya kan kadang-kadang punya anak 4 tahun, 2 tahun, bahkan kadang 7 bulan gak tega naik motor. Nah, kalau ada fasilitas mudik bis gratis, yaudah istrinya kan bisa naik bis, jadi resiko di jalan lebih bisa diminimalisasi. Ini programnya. Kedua juga saya berpikir sudah saatnya adanya tempat bersama atau sekretariat bersama untuk komunitas atau paguyuban yang ada dari Kebumen. Jadi ada tempat yang dimana komunitas, misalkan KKB mau rapat, mau bikin agenda apa, ada tempat untuk kumpul, ada gudang peralatan yang dipakai, yang ini komunitas lain juga sama. Dan ada lagi masukan kemarin saya dari Plat A ya, ada di Pratama apa tidak? Plat A nggak hadir. Ini juga mau saya kan nantinya coba nanti sounding di, saya jadiin sebuah ini ya, per komunitas. Kemarin minta speaker aktif. Saya mikir-mikir bener juga, karena biar apa? Kedepannya biar kalau ada acara-acara di komunitas arisan apa punya speaker aktif yang layak. Bener nggak? Ini yang banyak yang ingin saya lakukan buat teman-teman semua yang ada di komunitas dan ini berubah. Makanya saya minta doa ya, mudah-mudahan. Makanya saya lagi mikir ini momen politik ini, siapa yang mau bersedia teken MOU tanda tangan bener-bener. Karena apa?
Kalau cuma omong kosong kampanye gini bullshit. Sekarang harus ada MOU-nya. Kalau saya sebagai badan pengumumnya, karena apa? Berarti saya harus yakin yang mana yang ini, karena nantinya adalah saat posisinya itu meleset, saya yang bertanggung jawab 100%. Agar program itu terrealisasi berarti tanggung jawab saya. Makanya saya nggak akan main sembarangan. Makanya nantinya posisinya semuanya saya ingin ada manfaat buat semua komunitas yang dari Kabupaten Kebumen. Syukur-syukur lagi kita bisa pengembangan interaksi dengan nanti misalkan event ini undang Pak Guyuban Limpok Banyumasannya itu biar tahu bahwasanya Kebumen itu luar biasa. Jadi misalkan nanti ada event kita undang Purwojonanya, Purbalingganya, Banjarnya, Banjarnegaranya, Cilacapnya, nggak apa-apa. Nampaknya itu kita posisinya nanti menampilkan diri ini loh Kebumen. Kita bisa bersatu, kita bisa kompak, kita bisa rukun. Setuju semua? Setuju. Ini yang akan kita lakukan. Monggo nanti kita diskusi ya. Jadi seni budaya, acaranya itu silaturahmi seni budaya UMKM juga ini wajib dari warga, dari naungan komunitas-komunitas yang ada di Kebumen. Pak siap ya Ki? Siap. Iya ya, UMKM dari dalam sendiri dulu lah ya, kita kasih perhatian, pemberdayaan. Benar gitu. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi ya, kita nggak usah lihat bendera mau warna apapun, malah nantinya saya pinginnya makin banyak komunitas sini setor logonya, saya bikinin bendera misalkan ukuran 1,5 meter kali 2 meter, buat kalau kita ada acara nggak usah pakai umbul-umbul, bendera jumbo-jumbo, tapi isinya bendera komunitas-komunitas kalian. Setuju? Iya, nggak usah umbul-umbul deh, umbul-umbul kecil manja, ini bendera jumbo-jumbo aja. Jadi kalian juga ada punya kebanggaan di setiap masing-masing komunitas kalian. Setuju ya? Setuju. Oke, tinggal nanti kita eksekusi, kita realisasi. Saya rasa dari saya cukup dulu. Nanti kita bisa sambil sambung diskusi ya. Jika ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan, kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat dewan yang luar biasa. Padahal sudah tidak rasanya kampanye, tetapi beliau memprogramkan ke depan perencanaan untuk ini semua tadi sudah disebutkan, dan ini semuanya untuk kita semua Kebumen kompak. Tepuk tangan sekali lagi. Semoga ini akan diwujud dan akan menambah guyup kerukunan kita, kesolidan kita bersama untuk Kebumen semakin maju dan sejahtera. Ben aja duwe cap termiskin di dunia, udah kayak lagu dangdut bae. Dan yura Mas Wijin, ya. Uringnya pada sugi-sugi temen mobilnya telu, Pajero juragan martabak yang mobilnya Pajero. Masa iya, ingatasi Kebumen kota miskin di dunia ini orang terima. Kayak sih dodolan aku kan bejan, biar hendak hektar baik durene. Sing duwe koala duwe embung. Kok jare termiskin punya protes nggih namanya aja. Protes asline ora terima. Nyong besi ngono kaya iki ben ora gelem ngomong miskin. Nyong tetep ngomong kaya nyong sugih. Wong kabeh sing genep. Telepon. Tuh, coba. Ngarepe si BLT-an baik itulah. Itu mental orang miskin, Mas. Kalau orang yang sudah istighfar mobil karena nampaknya BLT baik, itu bukan miskin, tapi mentalnya yang miskin. Karena mental orang kaya adalah memberi dan memberi, bukan mengharap kita dan meminta. Ya, itu dijauhkan dari kita. Insya Allah komunitas di sini semuanya punya jiwa. Hai, jangan jiwa miskin, oke? Dan sugih kabeh. Nah, sekarang saatnya kita diundang rawuh di sini
Mas, nggih Pak, kamane ibune waras. Waras. Mana sih jeplak-jepluk nang pojokan kae. Kecipris kok ditinggal turu ya. Ya Allah. Ya, kita ini mau rembugan. Cara-cara bahasa kerennya sih bahasa barat ya talk show. Apa kayak? Sing ngomong karo lain jawab lah. Apa Mas? Talk show. Nah, itu kan bahasa mentereng. Anggur bahasa ini duduk-duduk dasar bukan bahan. Nah, duduk-duduk rasa kali ini medan bareng, masjid bareng, monggo tak serana sih berwajib ya. Anak Mas Jamingun ini adalah juga salah satu peramakan tongkat kasar dari Kebumen Kolpak. Mas Jamingun, semoga jumpa sebagai kebanggaan.